Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Kita lanjutkan kajian kita Al-Hadis Kitabus Shalah, halaman 54 baris ketiga dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarkul jahri, meninggalkan mengeraskan. Meninggalkan mengeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat sholat ya. Akhbarana Muhammad ibnu Ali ibn al-Hasan ibn Syakikin qala sami'tu abi yaqulu, berkata siapa abi, amba'ana Abu Hamzata an Mansur ibn Zadan an Anas bin Malik qala, berkata Anas bin Malik, Sholat bina denganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yusmi'na, maka tidak memperdengarkan siapa Nabi kepadaku. Maka tidak memperdengarkan siapa Nabi kepadaku qiraata, pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Washolla, dan sholat bina denganku Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umaru, dan Umar, falam nasma'ha, maka tidak mendengar aku pada bacaan Bismillah, minhuma, dari keduanya Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib berkata, saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak memperdengarkan kepada saya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tidak memperdengarkan, artinya bacanya tidak kencang. Bukan berarti tidak membaca. Hanya Nabi pas pada saat membaca Bismillah itu tidak diperdengarkan kepada orang lain, hanya untuk dirinya baca sir. Baru Al-Fatihahnya kenceng. Kemudian juga kata Anas bin Malik, aku sholat bersama Abu Bakar dan Umar, juga sama, dua-duanya tidak memperdengarkan bacaan Bismillah kepada saya, artinya tidak membaca kenceng. Jadi dibacanya sir itu samar. Akhbarana Abdullah ibnu Sa'idin, rupanya Abu Sa'idin al-Asyadju, qala hadatsani Uqbah bin Khalidin qala hadatsana Syu'batu wa bin Abi Arubah an Qatadah an Anasin qala, berkata Anas, itu sholat saya khalfa, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa Abi Bakrin, dan di belakang Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, ya di belakang Umar, wa Utsman, dan Utsman. Radhiyallahu anhum, radhiyallahu semoga meridhoi Allah, anhum dari mereka. Falam asma, maka tidak mendengar saya, akhadan pada seorang pun, akhadan pada seorang atau seseorang, minhum dari mereka, mereka Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya jaharu mengeraskan siapa ahad seseorang, mengeraskan bi bismillahirrahmanirrahim dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali Anas bin Malik mengatakan bahwa saya sholat di belakang Rasul dan di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman. Saya tidak mendengar satupun dari mereka yang mengeraskan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi jelas sekali bahwa kalau kita sholat, terutama sholat yang bacaannya jahar ya, seperti sholat maghrib, seperti sholat isya, subuh. Nah ini baca bismillahnya tidak dikeraskan. Seperti Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat Nabi, ya, tokoh-tokoh para sahabat yang kemudian mereka ini menjadi khalifah, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka semuanya tidak ada yang mengeraskan membaca bismillah. Ini dasarnya, kalau panjenengan mau baca bismillahnya tidak keras, ya ini dasarnya, dalilnya ini. Nah, tarku meninggalkan qiraati pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim fi Fatihatil Kitab, di dalam Fatihah kitab. Akhbarana Qutaibatu an Malikin anil Ala ibni Abdurrahman annahu, sesungguhnya Ala sami'a mendengar Abbas Sa'ibi pada Abbas Sa'ib, maula Hisham, maula bekas budaknya Hisham ibni Zuhrah, yaqulu berkata siapa Abbas Sa'ib, Sami itu mendengar saya Aba Hurairah, yaqulu berkata Aba Hurairah. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat yang sholat sholatan pada sholat, lam yakro tidak membaca siapa orang fiha di dalam sholat, lam yakro tidak membaca siapa orang fiha di dalam sholat bi ummil Qur'an, dengan ummul Qur'an Al-Fatihah. Fahia maka dia sholat khidajun kurang, khidajun kurang, hiya adapun sholat khidajun kurang, hiya adapun sholat khidajun kurang, sampai 3 kali.
yaitu ghairu tamamin, tidak sempurna. Ghairu tamamin, tidak sempurna. Kurang artinya tidak sempurna. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat lalu kemudian di dalam sholatnya tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Fakultu, berkata saya, ya Aba Hurairah, hai Aba Hurairah, ini sesungguhnya saya ahyanan, kadang-kadang. Kadang-kadang itu ya enggak selalu. Akunu, ada saya, waro al imam, di belakang imam. Artinya sholat berjamaah. Fagomaza, maka memegang siapa Aba Hurairah dhiroi, pada lengan tangan saya. Dhiro, lengan tangan. Waqala, berkata siapa Aba Hurairah, Iqra, membacalah engkau. Dia dengan suratul Fatihah. Ya Farisi, wahai orang Paris. Fi nafsika, di dalam dirimu atau untuk dirimu. Kemudian Aba Sa'ib berkata, wahai Aba Hurairah, lah kalau saya di belakang imam bagaimana? Salat berjamaah, kan imam sudah membaca. Bukankah kami hanya mendengarkan saja, tidak usah ikut membaca? Langsung Abu Hurairah megang lengan saya dan kemudian dia berkata, hai orang Faris, bacalah untuk dirimu. Nah, itu kan imam baca, lah kamu ya baca sendiri. Fa ini sesungguhnya aku, sami itu telah mendengar aku. Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, bersabda Nabi. Yaqulu, berfirman siapa Allahu azza wa jalla. Allahu, Allah azza maha mulia, wa jalla, maha agung. Qasamtu, membagi saya, as-sholata, pada sholat, baini, antara saya Allah, wa baina abdi, dan antara hamba saya. Saya membagi nisfaini, dua bagian. Fanisfuha, maka satu bagiannya surat Al-Fatihah. Li, untukku. Wanisfuha, dan setengahnya surat li abdi, untuk hambaku. Wanisfuha, dan setengahnya surat li abdi, untuk hambaku. Nabi bersabda, Allah telah berfirman, saya membagi sholat antara saya dan antara hamba saya bagi dua bagian. Maksudnya bacaan surah Al-Fatihahnya ini maksudnya. Satu bagian untuk saya, satu bagian untuk hamba saya. Wali abdi, dan bagi hamba saya atau untuk hamba saya, masalah apa-apa yang minta siapa hamba.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'u, membacalah kalian. Yaqulu, berkata atau membaca sapa al-abdu, hamba. Jadi qala tadi Nabi ya boleh, ya qala Rasulullah. Ya, Iqra'u, membacalah kalian. Yaqulu, berkata siapa al-abdu, hamba, atau membaca. Ketika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam. Yaqulu, berfirman Allahu, Allah. Jadi langsung direspon, langsung dijawab oleh Allah. Azza, Maha Mulia, wa Jalla, Maha Agung. Hamidani, telah memuji kepada saya Allah. Hamidani, telah memuji kepada saya, abdi, hamba saya. Nah, jadi ketika hamba membaca surah Al-Fatihah dari awal itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah langsung menjawab Hamidani abdi. Wah, hambaku memuji kepada saya. Wah, senang Allah. Kan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah menjawab, hambaku telah memuji kepada saya. Kemudian Yaqulu, membaca al-abdu, hamba. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani, Allah yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Allah zat yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Ketika hamba membaca seperti itu, Yaqulu, maka menjawab atau berfirman siapa Allahu, Allah, Azza wa Jalla. Azza, maha mulia, wa Jalla, maha agung. Athna alayya abdi. Nah, ini jawaban Allah. Athna, telah memuji, alayya, atas saya, abdi, hamba saya. Sama. Wah, hamba saya telah memuji kepada saya. Yaqulu, berkata atau membaca al-abdu, hamba. Ketika hamba membaca ayat berikutnya, Maliki yaumiddin. Maliki, zat yang merajai. Maliki, yang merajai. Yaumiddin, pada hari kiamat. Ketika hamba membaca Maliki yaumiddin, besok hari kiamat, Allah lah sebagai penguasa tunggal. Yaqulu, berfirman Allahu, Allah, Azza, maha mulia, wa Jalla, maha agung. Majjadani abdi, kata Allah. Majjadani, telah mengagungkan kepada saya. Abdi, hamba saya. Yaqulu, berkata al-abdu, hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepadamu ya Allah, kepada Engkau ya Allah. Na'budu, aku menyembah. Wa iyyaka, dan kepadamu ya Allah, nasta'in, mohon pertolongan saya. Ya Allah, kepadamulah aku menyembah, dan kepadamulah aku mohon pertolongan. Fahadhil ayatu, maka inilah ayat.
fahadhil ayatu, maka inilah ayat baini antaraku Allah wa baina abdi, dan antara hamba saya. Wali abdi, dan bagi hamba saya, masalah apa-apa yang minta siapa hamba. Nah, ayat inilah kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah batas. Batas yang tadi Allah katakan dibagi menjadi dua. Batasannya ini. Nah, jadi iyyaka na'budu itu sudah permintaan hamba kepada Allah. Kalau di atas tadi kan sanjungan, pujian. Nah, wali abdi, dan bagi hamba saya, masalah apa-apa yang minta siapa hamba. Yaqulu, berkata hamba, al-abdu hamba, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ihdina, tunjukkanlah kepada kami, as-sirata, pada jalan, al-mustaqim, yang lurus, yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu yang lurus. Siratal ladzina, jalan orang-orang. Siratal ladzina, jalan orang-orang, an'amta, yang telah memberikan nikmat Engkau, alaihim, atas mereka, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu seperti ya para nabi-nabi. Nah, itu ghairil maghdubi, ghairi, selain, al-maghdubi, yang dimurka, alaihim, atas mereka, yaitu orang-orang Yahudi Nasrani yang dimurka oleh Allah. Waladdallin, dan tidak sesat mereka. Fahaulai, maka demikian itulah, li abdi, bagi hamba saya. Ya, permintaan hamba. Wali abdi, dan bagi hamba saya, masalah apa-apa yang minta siapa hamba. Nah, jadi surah Al-Fatihah, kembali kepada tadi, meskipun kita sholat berjamaah, ya tetap kita membaca Al-Fatihah sendiri. Jadi enggak terus, wah numpang imamnya saja kan sudah membaca. Tidak, kita membaca sendiri. Nah, prakteknya boleh mendahului, boleh bareng, boleh sesudah imam membaca. Mendahului artinya ya ketika imam membaca Al-Fatihah, kita juga membaca, tapi lebih cepat kita. Imam belum selesai, kita sudah selesai. Boleh. Atau bareng, ngikutin imamnya, bareng nerokno ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga ikut alhamdulillah bareng. Sehingga selesainya juga bareng. Atau setelah imam selesai, kemudian membaca surat, imam baca surat, kita baca Al-Fatihah. Nah, itu juga boleh. Nah, karena surah Al-Fatihah itu dibagi dua bagian. Satu bagian untuk Allah yang isinya sanjungan pujian,
satu bagian untuk hambanya berupa permintaan-permintaan. Nah, kalau kita simpulkan Al-Fatihah ini bahkan terbagi 3 ya. Jadi yang pertama adalah sanjungan kepada Allah, mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu sanjungan untuk Allah. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pernyataan hamba kepada Tuhannya. Ya Allah, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku mohon pertolongan. Nah, kemudian permintaan hamba, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini mulai permintaan hamba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu permintaan hamba kepada Tuhannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kajian kita sore ini selalu dapat menambah manfaat dan menambah barokah. Jazakumullahu khairan. Tumatang para kiai lagi